Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Bison pagi diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari, jam 5:30 pagi, bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Penatua Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari, jam 7 malam, dengan penyelenggara Majelis Jemaat, bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Penatua Yosafat dan liturgisnya yaitu Ibu Lamro Simanulang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Perjamuan kudus. Diberitahukan kepada segenap anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 pukul 9 WIB, Majelis Jemaat akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Rapat Panitia Hari Ulang Tahun GKI Pamanukan. Rapat Panitia HUT ke-30 GKI Pamanukan akan diadakan pada hari Minggu 12 Januari, yaitu hari ini ya. Setelah kebaktian selesai, kami mengundang seluruh panitia hadir dalam rapat tersebut. Rapat evaluasi panitia Natal. Rapat evaluasi panitia Natal 2024 akan diadakan pada hari ini. Setelah kebaktian selesai, kami mengundang seluruh panitia Natal hadir dalam rapat tersebut. Calon penatua masa pelayanan 2025 sampai 2028. Setelah didoakan bersama dan dipertimbangkan dengan sesama calon-calon yang diajakkan oleh jemaat, maka telah dipilih saudara-saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai calon penatua untuk masa pelayanan 2025 sampai 2008, yaitu 1. Ibu Lilis Wahyuningsi, 2. Saudari Blessing Carrington Makakombo, 3. Bapak Mulyaditan. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat menerima calon-calon tersebut karena alasan-alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja atau tata tertib, diharap pernyataan keberatan berikut alasan-alasannya disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat tanggal 2 Februari 2025 agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. P75 MK GKI Klasis Bandung. Persidangan ke-75 Majelis GKI Klasis Bandung dengan agenda percakapan gerejawi atas diri Penatua Seta Dahana SSI Teol akan dilaksanakan secara onset pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat Penabur International School, Jalan Banda nomor 19, Bandung. Utusan dari Jemaat GKI Pamanukan yang akan hadir ke persidangan ke-75 adalah 1. Penatua Heni Huta Barat, 2. Penatua Jamura Selagan, 3. Penatua Mastiar Sinaga, 4. Penatua Kristianto, 5. Penatua Jenny. Undangan dari Jemaat GKI Pamanukan yang akan hadir di persidangan ke-75 adalah Penatua Yosafat Prasandahanario. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar persidangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Perayaan Natal bersama BKSG. Ibadah Natal bersama Badan Kerjasama Gereja BKSG Kabupaten Subang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, pukul 5 sore sampai dengan selesai. Tempatnya Aula Bintang Fantasi, Kolam Renang Pamanukan. Persembahan HUT ke-30 GKI Pamanukan. Dalam rangka peringatan HUT GKI Pamanukan yang ke-30 yang jatuhnya pada tanggal 6 Februari
Majelis Jemaat akan mengadakan ibadah pengucapan syukur dan perayaan HUT ke-30 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Majelis Jemaat telah menganggarkan 5 juta rupiah. Persembahan yang sudah masuk sampai dengan minggu kemarin yaitu 150.000 rupiah. Masih ada kekurangan 4.850.000 rupiah. Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan HUT GKI Pamandukan di depan pintu masuk gereja, dan kami mengharapkan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Persembahan umat yang masuk dari tanggal 4 sampai dengan 9 Januari 2025 yaitu 3.458.500 rupiah. Sekian warta jemaat hari ini. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Tegak seperti langit. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, Amin. ya, Ya, amin. amin. Kami undang bangkit berdiri. Kebaktian kita berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah baptisan hidup berkenan kepadanya, yang akan mengajak kepada kita semua untuk mengingat kembali makna baptisan Yesus menurut Injil Lukas, serta mendorong kita untuk memaknai baptisan kita sebagai momentum untuk hidup berkenan kepada Allah. Ya Allah, besar kasih-Mu kepada kami. Di dalam kasih Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Ampunilah kami karena kami menjauh dari kebenaran-Mu dan menjatuhkan diri pada hal yang jahat di mata-Mu. Ya Allah, Engkau mengetahui semua yang ada dalam hati, pikiran, dan semua yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami kerap terselip hal yang buruk. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Hospitalia
yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berkenan mengaruniakan anugerah pengampunan bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya, sebagaimana dinyatakan dalam Yeremia 33 ayat ke-8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom, shalom, shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom aleichem, havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Ya Tuhan, kami merendahkan diri dan hati kami kepada Tuhan untuk mendengar sabda firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan sabda Alkitab pada hari ini, kami boleh memaknai kembali kehidupan kami, khususnya berkaitan dengan baptisan yang telah kami terima, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Yerusalem. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai,
engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujaga, yang juga kujadikan. Demikian sabda Tuhan. Tanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 29. Sujud kepada Tuhan, beri
sejahteralah seluruh umatnya dengan segala pada Tuhan saja kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, meriaskan kekudusan. Bacaan kedua diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Bagilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tema kita hari ini adalah tentang baptisan, hidup berkenan kepadanya. Adakah di antara Bapak Ibu yang saat ini belum dibaptis? Ya, entah baptis anak, baptis kudus anak atau baptis dewasa. Ada? Apa bedanya baptis kudus anak dengan baptis kudus dewasa? Ada yang tahu? Penatua? Apa bedanya baptis kudus anak dengan baptis kudus dewasa? Ada lagi satu, CD, mengaku percaya. Ya. Baptis kudus anak itu diperuntukkan bagi mereka di GKI ya, bagi mereka di bawah usia 15 tahun. Jadi sebelum 15 tahun itu masuknya baptis anak. Ya. Setelah 15 tahun, ya itu disebut dengan baptis dewasa. Ada lagi satu yaitu pengakuan percaya, mengaku percaya atau CD. Itu adalah bagi mereka yang baptis anak terus baptis dewasa gitu. Bukan ya. Jadi CD atau mengaku percaya itu adalah mereka yang sudah baptis anak, lalu waktu besar di atas 15 tahun dia menyatakan diri sendiri
ya untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang belum baptis anak, baptis dewasa atau CD, setelah ini langsung daftar ke Pak Jimmy ya, biar diproses. Nah Bapak Ibu, baptisan ya khususnya adalah ritus yang sangat penting bagi orang Kristen. Kenapa? Karena yang pertama-tama dasarnya adalah karena Tuhan sendiri yang memberi perintah. Ya. Makanya menjadi salah satu sakramen baptisan kudus. Ya. Penting sekali. Ya. Namun juga harus disadari bahwa baptisan itu juga masih atau terus menjadi polemik atau perdebatan di kalangan orang Kristen sendiri. Ya, salah satu baptisan itu. Yang lain bisa diperdebatkan lagi soal Trinitas, soal yang lain. Tapi baptisan juga menjadi salah satu yang sering kali diperdebatkan entah bagi orang Kristen sendiri atau yang bukan Kristen. Ya perdebatannya dari dulu tetap sama. Ya, mana yang paling benar, dibaptis percik atau dibaptis selam? Ya, mana yang paling benar? Sama aja. Ya, ada yang mengatakan enggak. Ya, kalau baptis percik itu belum sah, harus diselam dulu. Makanya namanya ada yang mengatakan dibaptis ulang. Ya, sudah dibaptis karena dirasa belum sah, dibaptis lagi. Ya. Ada yang mengatakan baptis itu hanya sekali seumur hidup. Ya. Ada yang mengatakan juga yonda ya baptis bisa berulang kali. Ya. Sudah dibaptis di sini, nanti waktu berjalan atau berziarah ke Yerusalem di Sungai Yordan dibaptis lagi gitu ya. Ya bisa beda. Ya. Di GKI sekali atau berkali-kali ya? Sekali seumur hidup. Ya. Bahkan ketika ada dari gereja lain mau menjadi anggota jemaat di GKI, kalau sudah dibaptis gak perlu dibaptis lagi. Asalkan dulu dibaptisnya dengan formulasi yang sama di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau dibaptisnya dengan dasar itu sama. Kecuali kalau dalam nama Bapa, Anak, dan tetangga, nah itu gak akan diterima. Ya. Selama formulasinya sama gak akan dibaptis ulang. Ya. Tapi kalau ada berapa gereja kita anggota jemaat pergi gereja lain, dulu ditanyain dulu, kamu udah baptis baptis selam belum, begitu ya? Belum, waktu itu baptis cecik. Ya udah sekarang baptis lagi gitu ya. Ada yang setuju, ada yang teguh, enggak, saya sudah dibaptis sekali untuk selamanya, jadi saya enggak mau dibaptis lagi. Ya. Ada banyak polemik perdebatan. Bahkan ketika sudah dibaptis dengan percik masih ditanyain, kamu udah baptis dalam roh belum, gitu ya. Akhirnya dicari, diperdebatkan. Ya. Apakah memperdebatkan tentang baptisan ini adalah sesuatu yang salah? Ya tidak. Ya, silahkan diperdebatkan sedemikian rupa. Tetapi pada saat ini tentu kita tidak akan memperdebatkan soal itu, mana yang paling benar antara ini sama itu dan seterusnya. Karena Bapak Ibu sudah pernah berbicara tentang ini waktu kebaktian pengajaran Pendeta Yosafat. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi nih di channel YouTube kita. Jangan lupa di subscribe juga ya, biar kelihatan banyak. Ya. Biar update-update-nya terbaru bisa Bapak Ibu lihat. Ya, kebaktian minggu itu ada di sana. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nanti, tapi jangan sekarang. Silakan diperdebatkan soal baptisan, tetapi yang perlu dipertanyakan kembali adalah ketika orang Kristen sesama Kristen saja terus memperdebatkan, ya, apa dampaknya kalau orang Kristen hanya memperdebatkan terus soal baptisan? Ya. Paling-palingan yang terjadi, ya paling saling mengklaim paling benar, ya baptisan percik paling benar. Selam salah, ya. Selam benar, percik salah. Ya. Paling hanya saling mengklaim itu. Ketika salah satu merasa paling benar, ya yang lain berarti salah. Ya. Saling menghakimi satu dengan yang lain, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Lalu yang terjadi akhirnya ya perselisihan, permusuhan. Sorry ya, lu bukan circle aku, ya kamu percik, saya selam, gitu ya. Waduh,
ngeri banget ya, se ekstrim itu sampai segitunya. Ya, nggak usah deket-deket ya. Kamu selam, aku percik gitu ya. Kamu dibaptis anak, saya baptis dewasa gitu ya. Malah justru menjadi polemik, menjadi perselisihan, permusuhan antar sesama Kristen. Ya. Apakah itu yang kemudian menjadi makna atau arti dari baptisan? Ya. Kalau baptisan pada akhirnya hanya dimaknai sebagai untuk berdebat, untuk menyalahkan, untuk menghakimi yang lain, maka komunitas Kristen ini akan kehabisan energi. Ya. Gereja yang seharusnya mempunyai misi untuk memberikan kesaksian tentang kasih Allah justru akan kelelahan karena energinya sudah habis untuk memperdebatkan mana yang paling benar, mana yang salah. Oleh karena itu juga daripada menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk berdebat, menyalahkan yang lain, lebih baik kita gunakan waktu ini untuk memaknai kembali, mengingat kembali tentang makna baptisan yang sudah kita terima. Kita akan belajar dari bacaan Injil hari ini ya. Hari ini ada di tahun C. Dan bacaan yang dipakai adalah Lukas 3 ayat 15 sampai 17. Dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Kalau dibandingkan dengan perikop yang lain tentang tema yang sama, nats dari Lukas ini sangat pendek. Ya. Namun yang menarik adalah Injil Lukas memberi kesaksian tentang baptisan kudus yang unik, yang berbeda dibandingkan dengan penulis Injil yang lain, Matius, Markus, dan Yohanes. Coba Bapak Ibu udah ditutup ya Alkitabnya. Coba saya beri kesempatan 30 detik deh. Kira-kira ada satu kata yang dimana ditulis oleh Lukas tetapi tidak dicatat oleh Injil yang lain ketika Yesus dibaptis. Coba, kata apa? Udah ditutup ya kitabnya. Ya enggak bisa dibandingkan dong nanti. Ya udah nanti saya bocorin aja deh. Ya. Ada satu kata yang ditulis oleh Injil Lukas tetapi tidak ditulis oleh Injil yang lain. Ya. Katanya ini adalah demikian. Ya. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ya, Injil Lukas menulis satu kata yaitu kata Yesus. Setelah dibaptis ada satu kata Yesus Yesus berdoa. Coba Bapak Ibu cek di Injil lain, gak ada tuh tertulis Yesus berdoa. Yang ditulis itu hanya di kitab atau Injil Lukas. Artinya Injil Lukas menunjukkan satu kata penting ya, bahwa kata berdoa ini adalah kata yang penting bagi penulis Injil Lukas. Bahkan Injil Lukas itu berkali-kali mengatakan bahwa Yesus sebelum mengawali segala langkah pelayanannya selalu diawali dengan doa. Ia berdoa. Lalu pada saat ia berdoa, Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk mirip seekor burung merpati. Dan di sanalah tiga pribadi Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir bersamaan. Di dalam doa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hadir secara bersamaan. Bukan hanya Roh Kudusnya aja, Bapaknya kemana, ya, atau Bapaknya aja Roh Kudus kemana, tetapi justru ketiganya itu ada. Ya. Lalu terdengarlah suara dari langit, ya. Dan berkaitan dengan suara dari langit ini menarik sekali. Injil Lukas juga menunjukkan sesuatu yang berbeda dari Injil yang lain. Menurut Injil Lukas ya, suara ini tidak ditunjukkan kepada orang banyak seperti yang menjadi kesaksian Injil Matius. Karena Injil Matius mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Ya.
Suara itu ditujukan kepada orang banyak, inilah anakku. Tetapi Injil Lukas mengatakan engkaulah anakku yang kukasihi. Bukan inilah tapi engkaulah. Suara ini ditunjukkan secara personal kepada Yesus sendiri. Bahkan beberapa penafsir mengatakan hanya Yesus yang mendengar suara itu. Bagi Yesus suara ini menjadi aba-aba bagi Yesus untuk memulai karyanya. Tugas Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan jalan bagi Yesus sudah selesai. Dan saatnya kini Yesus yang telah lama dinantikan itu akan memulai karyanya. Baptisan itu menjadi aba-aba bagi Yesus untuk mulai diperkenalkan di depan orang banyak, dan ia juga memulai karyanya. Dan suara engkaulah anakku ya yang terkasih, ini juga bisa kita temukan di Yesaya 42 ayat 1 yang berkata, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ya. Formulasinya sama. Bedanya kalau di Injil Lukas dikatakan engkaulah anakku, ya, Yesus sebagai anak Allah, maka di Yesaya ia disebut sebagai hamba Allah. Yesus adalah anak Allah sekaligus sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah artinya Yesus harus mewujudkan rencana dan kehendak Allah, Bapaknya. Sebagai hamba ia mau merendahkan diri untuk taat, walaupun jalan yang dilaluinya begitu terjal dan mengerikan. Betul ia akan mulai berkarya, tapi nanti ia akan menghadapi berbagai hal. Ia akan ditolak, ia akan dihina, ia akan menderita, bahkan ia memberikan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Status sebagai anak Allah ini tidak membebaskan Yesus dari berbagai kesulitan. Justru yang terjadi adalah banyak terjadi kesulitan yang menghadang Tuhan Yesus sendiri. Mungkin orang berpikir, wah kalau jadi anak Allah itu bebas dari segala penderitaan, segala kesulitan. Tetapi kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri, justru malah tidak demikian. Akan semakin banyak, semakin berat yang datang. Namun betapapun terjal dan mengerikan jalan yang harus Yesus lewati, namun sang anak ini tidak dibiarkan berjalan dan bersuang sendiri, karena ada Bapa dan Roh Kudus yang selalu menyertai perjalanan anaknya itu. Ini persis seperti janji pengharapan Allah kepada umat Israel di dalam bacaan yang pertama tadi, di dalam kitab Yesaya. Konteksnya adalah umat Israel ini sedang berada dalam pembuangan dan mereka sedang bersiap-siap untuk pulang ke kampung halaman, ke tanah Kanaan. Di sanalah melalui Yesaya ini Tuhan menyampaikan bahwa ketika mereka bisa pergi, mereka bebas dari perbudakan, itu hanyalah karena kasih Allah yang menyertai mereka, yang membebaskan mereka. Umat Israel adalah umat kepunyaan Allah, sehingga Allah mau membebaskan mereka. Dan ketika nanti mereka pulang ke kampung halaman, mereka juga diminta untuk tidak takut, meskipun di dalam perjalanan pulang, mereka harus menyeberang sungai-sungai. Tidak usah takut, karena Allah sendiri yang menyertai mereka, sehingga arus sungai tidak akan menghanyutkan mereka. Mereka juga jangan takut terhadap api, karena mereka tidak akan hangus terbakar, karena Allah sendiri yang menyertai mereka. Tapi jangan dicoba-coba ya Bapak Ibu, setelah ini di rumah bikin api, jalan-jalan bolak-balik gitu ya, atau ke Pondok Bali nyemplung langsung gitu. Enggak apa-apa, Allah kan akan menyertai saya gitu ya.
tentu bukan itu maksudnya. Ya. Itu sih namanya mencobai. Ya. Api, air ini adalah simbol akan segala hal yang bisa menerjang, bisa membuat manusia hidup dalam kesulitan. Ya. Tetapi justru di dalam kesulitan itulah Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Bahkan lebih daripada itu, seperti pemazmur tadi yang sudah didaraskan, dalam badai sekalipun ya, kita tetap dapat melihat keagungan Tuhan. Kalau hari ini kita merayakan Minggu Baptisan, baptisan Tuhan Yesus, ya, kita akan memaknai bahwa dalam baptisan itu seharusnya kita juga sungguh-sungguh berdoa, seperti berdoa agar seluruh kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja ketika ia dibaptis untuk memulai seluruh pelayanannya, maka semestinya pun kita juga harus terus berdoa untuk memulai komitmen hidup baru di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Ketika kita dibaptiskan, entah baptis anak atau baptis dewasa, pada saat itulah kita disebut sebagai anak-anak Allah, sekaligus sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah seperti Yesus tadi, kita juga diajak untuk taat kepada Allah, Bapa kita. Bahkan mungkin seringkali banyak hal yang datang kepada kita. Sama seperti Yesus. Ketika kita dibaptis, kita menjadi anak Allah, menjadi hamba Allah. Ya. Mungkin ada orang yang membayangkan, wah ketika saya sudah dibaptis, saya yakin nanti kehidupan saya akan baik-baik saja. Akan lancar, tanpa kesulitan, tanpa halangan apapun. Ya. Kita ingat lagi Tuhan Yesus sendiri. Ketika ia dibaptis menjadi anak Allah, ia tidak bebas dari segala kesulitan, dari segala penderitaan, dari segala persoalan. Mungkin kehidupan kita juga demikian. Setelah kita dibaptis ada banyak hal yang mewarnai kehidupan kita. Atau bahkan mungkin ada yang menyesal, kalau kayak gini lebih baik saya jangan dibaptis deh. Mungkin kehidupan saya akan jadi lebih enak, tidak sulit. Namun mari kita juga melihat Kristus yang dibaptis itu. Betapapun terjal dan sulit persoalan yang harus dilewati, ya. Marilah kita tetap terus berdoa seperti Yesus yang berdoa. Karena ketika kita berdoa, Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa kita tidak akan dibiarkan berjalan dan berjuang sendiri, karena Sang Bapa, Anak dan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Mengapa? Karena Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Karena Engkaulah anakku, Engkaulah anakku, Engkaulah anakku, Engkaulah anakku, Engkaulah anakku, Engkaulah anakku. Aku akan tetap terus menyertai-Mu. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sesalah juga bawah perintah Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut itu, serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari segala pribadi, seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan tubuh kita. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di setengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi kaki Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 19 Januari 2025 mendatang. Saudara, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mendengar pembacaan dan juga perenungan kitab suci pada hari ini. Biarlah kami semakin diingatkan akan janji baptisan kami pribadi lepas pribadi. Kami menyadari Tuhan, kami belajar bahwa ketika kami dibaptis, kami diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Allah. Kehidupan kami tidak pernah terbebas dari berbagai kesulitan, berbagai persoalan kehidupan. Namun kami belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Satu hal yang sungguh kami yakini, kami tidak akan dibiarkan untuk berjalan dan berjuang sendiri dalam segala persoalan. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus sendirilah yang akan menyertai kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Biarlah hal ini juga semakin mendorong kami supaya kami terus hidup taat kepada Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami juga akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara, keluarga kami yang berulang tahun pada bulan Desember ini, bulan Januari ini. Kami berdoa bagi Ibu Nana Liana, Penatua Mastiar Sinaga, Ibu Sundari, Saudari Mika Sinaga, Bapak Pangikutan Sinulingga, Saudara Christian Jadelumban Batu, Saudari Ardista Putri, Ibu Bunga Nababan, Saudara Kristiana, Ibu Ermariana, Ibu Enlina Marlina, dan seluruh anggota jemaat ataupun simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, biarlah pertambahan 1 tahun usianya ini menjadi momentum bagi saudara-saudara kami ini untuk menghayati kembali, melihat kembali perjalanan yang sudah mereka lalui bersama dengan Tuhan. Kesadaran itulah yang biar menjadi kekuatan bagi mereka, meneguhkan iman mereka bahwa Tuhan sendirilah yang akan terus menyertai mereka di dalam waktu usia yang masih Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin berhikmat dan bijaksana, sehingga mereka terus menjadi teladan yang baik dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di GKI Pamanukan ini, khususnya ketika minggu depan kami akan merayakan perjamuan kudus. Biarlah waktu yang masih ada ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menilik dan juga menyelidiki hati kami yang mungkin saat ini sedang memiliki relasi yang tidak baik dengan anggota keluarga atau sesama. Biarlah di momentum kesempatan ini kami dapat memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Ataupun ada hal-hal lain lagi yang membuat hati kami menjadi tidak damai. Biarlah kami, Tuhan, mampukan untuk melepaskan segala hal yang melanda hati kami. Dengan demikian nanti kami dapat merayakan perjamuan kudus dengan penuh syukur dan juga penuh sukacita. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau menjalani proses pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu R. Mariana, Bapak Yohanes Walanda, Bapak Daniel Sihaan, Saudara John P. Sinaga, Ibu Yuliana, Ibu Sundari, Joel, dan seluruh anggota jemaat simpatisan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, kasihanilah anak-anak-Mu ini. Kalau Tuhan berkenan, maka pulihkanlah mereka melalui segala hal yang keluarga upayakan, melalui operasi, melalui terapi, atau melalui obat-obatan, makanan dan istirahat yang dilakukan. Biarlah itu menjadi cara Tuhan untuk dapat memulihkan saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahwasannya Tuhan itu baik. Ia mengubah kehidupan kita dan memberi berkat untuk kehidupan kita. Untuk itu, marilah datang kepadanya dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan pujian, hujan berkatkan tercurah. Hujan berkatkan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkatkan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini. Kiranya dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Janganlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku, pujianku bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan, dan mari kita sambut datangnya berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera. Haleluya. Amin.